Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gendo Purba. Di sini saya akan mempresentasikan proses manufaktur, pertimbangan desain dan ekonomi pada proses pemesinan. Tujuan bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara fungsi produk, kualitas, dan biaya produksi. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan produk yang memenuhi persyaratan fungsional dengan biaya yang efisien. Berikut ada beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui pertimbangan desain dan ekonomi dalam proses pemesinan. Itu ada empat. Yang pertama, meminimalkan biaya produksi, memastikan kualitas produk, memaksimalkan efisiensi produk, dan yang terakhir, mempertimbangkan keberlanjutan. Mengapa penting? Sangat penting karena keduanya saling terkait erat dan memengaruhi keberhasilan suatu produk. Desain yang baik akan mempermudah proses pemesinan, mengurangi biaya produksi, dan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Sebaliknya, pertimbangan ekonomi seperti biaya material, waktu pemesinan, dan penggunaan peralatan harus diperhitungkan dalam tahap desain untuk memastikan produk dapat diproduksi secara efisien dan terjangkau. Istilah-istilah proses pemesinan, machinability, kemampuan proses. Kemudahan suatu material untuk dipotong atau dikerjakan dengan mesin tergantung pada jenis pahat dan kondisi pemesinan. Kedua itu adalah toleransi, batas penyimpanan ukuran yang diperoleh dari desain, surface finish atau kehalusan permukaan, kekerasan atau kehalusan permukaan hasil pemesinan, ductile atau ulet, kemampuan material untuk mengalami deformasi tanpa mengalami retak, hardness atau kekerasan, ketahanan material terhadap penetrasi atau goresan, strength atau kekuatan, kemampuan material menahan beban atau gaya tanpa mengalami kerusakan. Machinability. Machinability adalah istilah yang menggambarkan kemudahan suatu material untuk dikerjakan atau dipotong menggunakan proses pemesinan seperti bubut, rise, atau bore. Faktor-faktor yang menentukan machinability itu ada empat, ada lima. Gaya pemotongan semakin kecil yang dibutuhkan untuk memotong, semakin tinggi machinability-nya. Kehidupan alat potong, material dengan machinability tinggi biasanya tidak cepat membuat alat potong aus. Permukaan hasil pemesinan, hasil yang halus menunjukkan machinability yang baik. Pembentukan chip atau serpihan. Chip yang terputus-putus dan mudah terlepas menunjukkan machinability yang baik. Dan yang terakhir adalah temperatur pemotongan. Suhu rendah selama pemesinan menandakan material lebih mudah diproses. Pengaruh material terhadap kemampuan proses itu ada enam. Kekerasan material. Semakin keras material, semakin sulit dipotong dan makin cepat alat potong mengalami kehausan. Contohnya, baja keras, titanium. Kehausan alat potong lebih cepat. Kedua, kekuatan tarik, tensi strike. Material dengan kekuatan tarik tinggi memerlukan gaya potong yang lebih besar, menambahkan beban pada mesin dan meningkatkan temperatur pemotongan. Ketiga, keuletan atau ductility. Material yang sangat ulet cenderung menghasilkan chip panjang dan lengket, menyulitkan proses pemotongan dan membahayakan alat potong. Contoh, aluminium murni, tembaga. Chip sulit dikendalikan. Keempat, struktur mikro dan komposisi kimia. Material dengan struktur homogen biasanya misalnya baja karbon rendah biasanya lebih mudah diproses. Kandungan elemen seperti sulfur dan timah dalam jumlah kecil dapat meningkatkan machinability. Kelima, konduktivitas termal. Dengan material dengan konduktivitas termal rendah cenderung menyimpan panas di area potong, menyebabkan keausan lebih cepat pada alat potong. Contohnya stainless steel, sulit dibuang panasnya. Keenam dan itu yang terakhir, tingkat keausan alat potong. Material abrasif atau yang mengandung partikel keras menyebabkan wear atau kehausan yang tinggi pada alat potong. Contohnya komposit, logam, dan keramik.
Pengaruh komposisi kimia material. Komposisi kimia sangat mempengaruhi kemampuan pemesinan itu. Di sini ada dua, pengaruh ada dua. Karbon meningkatkan kekuatan dan kekerasan menurunkan machinability. Mangan dan nikel juga meningkatkan kekerasan dan menurunkan kemampuan proses. Dengan demikian, dalam proses desain, produk, dan pemilihan material, komposisi kimia harus diperhitungkan untuk memastikan proses pemesinan tetap ekonomis. Hubungan antara toleransi dan biaya produksi. Hubungan antara toleransi dan biaya produksi bersifat langsung, di mana semakin ketat toleransi yang ditetapkan, maka semakin tinggi pula biaya produksinya. Hal ini terjadi karena untuk mencapai ukuran yang sangat presisi, dibutuhkan peralatan yang lebih canggih, waktu pengerjaan juga lebih lama, serta pengawasan kualitas yang lebih ketat. Mesin-mesin berpresisi tinggi dan alat ukur khusus seperti CMM, Coordinate Measuring Machine, Machine, mungkin diperlukan untuk memastikan komponen memenuhi spesifikasi yang sempit. Selain itu, proses finishing tambahan seperti grinding atau honing sering dibutuhkan untuk mencapai hasil akhir yang sesuai toleransi ketat. Kesimpulan, kemampuan proses pemesinan sangat dipengaruhi oleh sifat fisik dan kimia material, serta parameter pemesinan seperti kecepatan potong, bit rate, dan kedalaman potong. Pemilihan material dan parameter yang harus mempertimbangkan efisiensi proses, umur pahat dan kualitas hasil, toleransi dan kehalusan permukaan diperlukan ditentukan secara tepat agar tidak menambah biaya produksi secara berlebihan. Cairan pendingin berperan penting dalam meningkatkan umur alat dan kualitas pemesinan, serta perlu dirawat dengan baik dalam perancangan produk. Penting untuk memperhatikan kemudahan proses pemesinan agar desain lebih efisien dan ekonomis. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kurang kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.